Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والبدعة والنار. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah jemaah sekalian. Kita berbuat pelanggaran, berbuat dosa, tapi tidak taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni itu semua. Maka syukurlah nikmat ini, itu dengan memperbanyak melakukan cintaan kepada Allah SWT, itu dengan menjauhi larangannya sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada kalian kepada Allah sebagaimana kalian mampu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan salam dan salawat mula kita kirimkan pada Nabi Allah SAW dan telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, itu Islam. Allah menurunkan kitabnya kepada kita sebagai petunjuk, cahaya yang menggembira dan rahmat serta penyembuh. Allah berfirman: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menjadi kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan di ayat lain Allah berfirman: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berserah diri, yaitu Muslim. Quran surah Nahl ayat 89. Dan ayat lain Allah berfirman: Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, itu Al-Quran. Quran surah Nisa ayat 174. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, anak akan memberikan nasihat, dorongan, motivasi buat kalian para penghafal Al-Quran, buat kalian yang mempelajari Al-Quran.
engkau perlu tahu akan keutamaannya. Yang mana dengan amalan itu kita bisa memberikan hadiah kepada idola dan cinta di akhirat kelak. Yaitu hadiah terindah yang kau berikan adalah dengan memastikan perhiasan terindah di akhirat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran fata'allama wa 'amila bihi ulbis yaumal qiyamah tajim min nur daw'uhu mislu daw'is syams wa albis walidah hullatain la taqumu bihi mad dunya fayqulan bima tasmina hadha fayqul bi akhdi waladi umal Quran." Barang siapa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka akan dipastikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang bersinar cahayanya seperti sinar matahari, dan akan diberikan kepada kedua orang tuanya perhiasan yang terindah, yang tak ternilai harganya di dunia. Maka keduanya pun bertanya, karena apa kami diberikan perhiasan ini? Yaitu karena anak kalian mempelajari Al-Quran. Ikhwani fillah, maka renungkanlah, jadikanlah hadis ini sebagai motivasi dan dorongan agar kita lebih bersemangat lagi dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, agar kita bisa meraih keutamaannya. Coba bayangkan, kita memberikan perhiasan, emas, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira perasaan mereka? Pasti mereka sangat senang, bangga terhadap kita. Maka bagaimana lagi di akhirat kelak jemaah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah buat orang-orang yang jarang membaca Al-Quran, bahkan jarang membaca, jarang memegangnya, bahkan jarang menyentuhnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang melarat, sengsara, walaupun bergelimang harta. Itu Al-Quran itu adalah petunjuk serta rahmat bagi kita, dan Al-Quran itu adalah hudan linnas kata Allah. Hudan linnas kata Allah. Jadi ana mengajak ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ana mengajak pada semua jemaah untuk selalu membaca Al-Quran. Mulai hari ini satu hari satu halaman baca Al-Quran. Baca sepertinya. Ini adalah kitab akhlak. Ini adalah kitab yang berisi apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita, agar kita bisa meraih utama, agar kita bisa kembali ke surga. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa balik ke surga. Dunia bal tu'thiruna al-hayata dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, tidak sibuk cari uang, tidak sibuk cari harta. Berapa banyak suami-suami hanya berpikir kewajiban anak hanya sandang, nafkah, pangan. La, baca Quran. Itu adalah petunjuk kita. Itu adalah rahmat bagi kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, janganlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari kemiskinan yang ada di dunia ini, tapi api neraka. Jaga jemaah, jaga. Ana, antum, para nabi itu akan melewati neraka. Dan Allah sudah pastikan, wa in minkum illa wariduha. Pasti sudah. Kemudian kita pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Sudah menjadi keputusan Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Buat orang-orang yang jarang membaca Al-Quran, bahkan jarang memegang atau menyentuhnya, entah karena kesibukan belajar atau karena kesibukan yang tidak bermanfaat. Kapan kita terakhir baca Al-Quran? Kapan kita terakhir baca Al-Quran? Kapan jemaah? Itu adalah petunjuk bagi kita di dunia dan di akhirat. Hudan linnas kata Allah.
Belajar itu memang bagus, tapi jangan sampai hal itu membuat kita lalai dari membaca Al-Quran dan membuat kita lalai dari menghafal Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak sekarang Allah kasih petunjuk, kasih peta, namun kita buang, bahkan kita berpaling darinya. Na'udzubillah. Anggap pun antum tidak baca isinya, tidak paham apa terjemahannya, namun minimal antum dengar saja Al-Quran itu. Kita dengar Quran saja malas, dengar musik iya. Na'udzubillah. Kalamullah ta'ala sama kalamun nas, kalian lebih senang sama kalamun nas. Ucapan manusia, lirik manusia, namun firman Allah tidak tinggalkan jemaah. Nasihat apa yang bisa kita dengar? Dari siapa? Kalau nasihat Allah kita buang, na'udzubillah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Buat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara walaupun bergembira harta. Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya." Maka siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dan juga bersiapa azab itu, maka ingatlah dengan dahsyatnya azab Allah. Bersiapa azab itu? Tada'uman ada barat Allah. Dan itu memanggil-manggil orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari panggilan Allah, berpaling dari peringatan Allah, dan tidak peduli sama agamanya. Dan juga lihatlah di masa sekarang ini menandakan jiwanya yang penuh dengan kegelisahan. Tidak tenang mereka jemaah, tidak bakalan tenang mereka jemaah, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat nama Allah hati menjadi tenang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala islani wa syukur ala taufiq wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini anak akan memberikan nasihat terkhusus buat teman-teman yang sudah hijrah. Baca Al-Quran, usahakan satu hari satu lembar. Itu Quran ini ada petunjuk. Kalau kau ini istiqomah, kau harus baca buku petunjuk. Dan jika setiap hari kau membaca satu halaman, satu lembar, maka ada banyak petunjuk yang kau dapatkan. Kemudian, engkau perlu melihat bagaimana orang-orang berhijrah, bagaimana perjalanan mereka. Mereka menambahkan segalanya, tapi mereka menambahkan segalanya, kayak Bilal bin Rabah umpamanya. Karena dia udah cinta sama Allah. Kalau bicara cinta, gunung udaki, lautan kuseberangi, semuanya dikerjakan. Maka kau tumbuhkan cinta dalam baca Al-Quran. Ini kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Di majelis-majelis itu, di mana malaikat-malaikat turun, di mana rahmat-rahmat Allah turun, sekiranya datang kepada mereka, dan Allah menyebut mereka. Kemudian terus berusaha selalu istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah. Dan berbanyak istighfar, berbanyak baca doa, la haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah Allah akan memberikan kepadamu istiqomahan dalam hidup ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب
صرف قلبي على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.